setahu gue namanya Amekaji, dan itu disebutnya American Casual. Nah, mereka tuh bikin outfit Amerika klasik kayak perpaduan celana militer, terus baju bukan baju, jaket jeansnya mereka itu dipaduin dan itu jadinya unik banget. Mereka punya ciri khas sendiri yang bahkan orang Amerika aja kayaknya nggak kepikiran bisa dibikin kayak gitu baju mereka. Nah, itu gue mikir, kenapa enggak kita aja nih pakai baju-baju kita dipaduin sama Amerika gitu, biar ya apalagi kan biar mendunia, biar ya terus hidup lah tradisi kita daripada kemakan zaman gitu kan, nggak ada yang pakai karena melihat semua trennya ke barat-baratan. Kenapa yang barat ya dipaduin sama gini aja biar mereka nggak ngerasa ketinggalan zaman, tapi tradisi kita juga tetap hidup. Nah oleh itu makanya jadi gue bikin Amekaja. Sebenarnya emang namanya ini agak maksa ya, Amekaja ya, Amerika Jawa gitu. Emang agak maksa tapi ya nggak apa-apa, itu salah satu upaya gue supaya budaya gue tetap hidup gitu. Nah itu cerita latar belakang kenapa gue bisa kayak gitu. Bagus banget sih buat era sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang tuh kan udah ngikutin zaman yang udah barat-barat kayak gitu, udah ngelupain yang tradisional batik atau kebaya juga ya nih. Kebaya juga lumayan lah, udah lumayan ya kayaknya udah jarang yang make ya. Walaupun dulu ada tren yang lucu tuh ya, kebaya crop top tuh dari Korea itu lucu juga sih. Iya, kebaya Korea aneh banget. Padahal kan kebaya itu dari Indonesia. Kebaya mereka bikin crop top itu gua lucu sih, cuman ya mungkin cara mereka mengimplementasi gimana caranya budaya kebaya itu bisa tetap hidup walaupun agak sedikit melenceng ya. Karena bisa mengklaim juga kan sih dari sebelah tuh, untungnya tetap identik Indonesia ya. Oke, langsung kita tanya selanjutnya aja. Terus tanggapan orang-orang di sekitar lu gimana waktu lihat lu pakaian tradisional kayak gini? Jujur beberapa orang ya, sorry ya bukannya sombong atau gimana, bentar, bukannya sombong ya. Ada yang bilang bagus, terus kayak gue nih pakai ini yang namanya bros gitu, dan ada yang bilang lucu gini kan, kayak karena bentuknya ini sebenarnya kayak anting, kayak anting tapi dipakai di dada gitu. Nah itu ada yang bilang lucu dan kayak anting-anting ibu pejabat. Yoi, aduh jangan gitu deh, kayak deh gitu. Nah ya cukup beragam sih responnya kurang lebih. Tapi ada yang negatif gitu, kayak iya apa sih Nora nggak cocok, ada yang kayak gitu nggak? Untungnya sih belum ya, nggak tahu kalau ada gimana yang gitu. Sampai kayak gitu awas aja ya. Jangan ngetik di komen macam-macam nanti ya. Ini budaya kita loh, nggak boleh kayak gitu ya Nono. Oke lanjut lagi. Tapi pengalaman pribadi lu ketika lu pakai pakaian kayak gini apa? Ada rasa kayak lu lebih pede atau gue tambah ganteng atau gimana? Itu jelas banget sih, pertanyaan bagus banget itu jelas banget. Gue tuh kalau udah pakai kayak gini ya, apalagi gue kelihatan jadi kayak spotlight misalnya gitu, wah itu gue jadi jalan tuh rasanya kayak pengen pusingin dada gitu. Apa kita langsung karpet merah? Bisa itu boleh, jelas sih jauh lebih pede sih karena gue nggak kayak orang kebanyakan gitu, jadi kayak wah gue beda sendiri, gue makin pede gitu. Bedanya juga kan dalam hal yang lebih positif gitu kan. Jadi bukan minder gak sih, kayak aduh gue malu nih, tapi malah lebih percaya diri. Enggak, main malu Pak, malah justru bangga, gue bisa pakai baju dari tanah kelahiran gue dengan cara yang unik gitu. Menurut lo apa yang bisa dilakukan supaya budaya dan pakaian tradisional tetap diminati oleh generasi kita kan? Simpel banget ya, mulai dari ubah pola pikir. Kalau misalkan baju tradisional itu cuma dipakai buat kondangan, buat acara formal kayak gitu, cukup diubah aja. Kalau misalkan ya contohnya batik itu super versatile buat gua. Itu ubah aja pola pikirnya, kalau batik itu bisa dipakai buat sehari-hari. Jadi kayak lu mau ngampus, lu mau main, coba aja di layering. Kayak misalkan kayak batik kan ada kancingnya nih, lu berpas aja kancingnya terus dalam pakai kaos band lokal yang lu suka itu. Kayak gitu aja, itu bisa jadi hal-hal unik, hal-hal simpel yang bikin lu cinta sama dan tertarik sama budaya lokal lu sendiri. Atau kayak kalau mau lebih kreatif bisa nih, kayak contoh gue punya temen namanya Dapa, dia anak Sasing. Jadi dia tuh punya batik yang motifnya tuh beda dan warnanya tuh beda-beda juga. Jadi kayak misalkan jadi kayak misalkan di daerah kiri sini dia batiknya tuh warna biru, tapi sininya hitam. Nah itu tuh
unik tuh. Nah, Unik banget. itu bisa jadi juga cara gimana kita lebih cinta sama budaya kita sendiri, karena kan kita pakai baju tradisional tuh dengan cara yang unik gitu, dan motifnya juga unik kan gitu. Kalau lu sendiri gimana nih, Sir? Apa? Kalau lu gimana nih? Apa kalau udah mulai tertarik kayak pakai baju kayak gua gitu? Mulai banget sih, mulai Iya. banget tertarik. Mungkin gua akan berbanyak koleksi juga nih, Iya. batik-batik yang lainnya. Karena jujur lu cocok, lu cakep nih pakai baju kayak gini nih. Thank you. Aduh, saya langsung merasa. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Ada pesan yang pengen lu sampaikan nggak buat anak-anak muda tentang pentingnya melestarikan budaya Indonesia? Yang pasti pesannya sih stop malu ya, jangan malu lu semua pakai baju batik, pakai baju apapun itu yang lu pilih di lemari lu, baju bapak lu kayak baju malu kayak itu, iya, jangan malu karena itu bagian dari budaya lu, itu bagian dari jadi diri lu. Itu aja sih kalau gua. Oke, mungkin sampai situ aja ya. Thank you banget ya buat hari ini. Thank you juga Sonia, nice to meet you, nice to meet you. Guys, sampai jumpa di